Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar hari ini tentang hak anak-anak kita dan kewajiban kita sebagai seorang ibu atau kewajiban suami kita sebagai seorang ayah. Apa yang harus dilakukan? Kemarin terakhir kita sudah belajar bahwa di antara hak anak-anak kita adalah diberikan nama yang bagus, karena nama itu sangat erat kaitannya dengan sifat yang akan melekat pada diri sang anak, ya subhanallah. Dan kemudian yang sekarang kita akan pelajari adalah hendaklah kita sebagai orang tua dibolehkannya kita memberikan kunyah kepada anak-anak kita. Jadi memberikan kunyah kepada anak-anak kita, dan Syekh mengatakan wala ba'sa an tad'us shaghir bi kunyah. Dan tidak apa-apa ya ketika kita sudah memberikan kunyah kepada anak-anak kita. Sebelumnya saya izinkan saya menjelaskan apa itu kunyah dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah belajar dibolehkannya memberikan kunyah, tapi ternyata teman-teman belum paham apa itu kunyah gitu ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kunyah biasanya kita gunakan untuk memanggil nama selain nama aslinya ya. Jadi namanya kunyah, atau kalau dalam bahasa Indonesia kunyah gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau senantiasa memanggil adiknya Anas bin Malik dengan Abu Umair ya. Masih ingat teman-teman ketika Abu Umair itu punya burung ya yang biasa dipakai bermain. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW datang ya setelah burung itu mati, dan Rasulullah melihat mukanya Abu Umair, adiknya Anas bin Malik itu sedih gitu. Kemudian Rasulullah bertanya ya, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burungmu gitu ya, subhanallah. Jadi memang zaman dahulu kala kunyah ini juga dipakai ya, nama yang dimulai dengan biasanya ummu atau abu ya, atau nama nama panggilan ya. Jadi Rasulullah SAW sudah biasa memakainya ya. Dan banyak juga bahwa Rasulullah SAW itu membiasakan para sahabatnya juga dipanggil dengan nama kunyah. Contoh misalnya Abu Hurairah gitu kan. Abu Hurairah itu namanya kan Abdurrahman bin Sakhar. Kunyahnya siapa? Abu Hurairah. Ya subhanallah. Kemudian di sini berarti kita tahu bahwa kunyah berarti sesuatu yang diperbolehkan ya. Nanti ada syarat dan ketentuannya teman-teman. Contoh misalnya ini ya, diantara ketentuannya bahwa tidak boleh memberikan kunyah dengan nama Allah. Misalnya Abur Rahman, nah itu kan nggak boleh. Atau Abul Khaliq, itu nggak boleh. Karena itu namanya Allah Al-Khaliq, Ar-Rahman ya. Kemudian kunyah itu biasanya misalnya teman-teman punya anak laki-laki gitu ya. Nama anak laki-laki yang paling tua, yang pertama, yang sulung, biasanya kunyahnya itu yang dipakai gitu. Anak laki-laki yang paling tua. Misalnya saya punya anak Hamzah, berarti saya boleh memiliki kunyah Ummu Hamzah gitu ya, masyaallah. Baik, kemudian boleh juga memberikan kunyah kepada seseorang yang belum punya anak. Misalnya tadi kepada anak kecil baru lahir kemudian diberikan kunyah, boleh ya. Atau juga boleh memberikan kunyah kepada orang yang belum punya anak ya. Jadi kalau dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau nama kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal beliau nggak punya nama anaknya Abdullah, nggak ada. Tapi memang beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Kemudian Rasulullah SAW juga memiliki kunyah Abul Qasim. Dan Abul Qasim ini teman-teman hanya kekhususan kunyah untuk Rasulullah SAW. Jadi tidak diberikan kunyah Abul Qasim kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini disebutkan semuanya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nanti teman-teman boleh kembali ke kitabnya Ibnul Qayyim, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Baik,
balik lagi ke kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi. Kemudian kata beliau, wa antakni bi kunyatin dzakaran kana au unsa. Jadi boleh memberikan kunyah baik itu anaknya laki-laki ataupun perempuan. Fataqulu lahu ya aba fulan, ya. Dikatakan kepadanya wahai Abu fulan, au taqulu laha ya umma fulan. Dikatakan kepadanya ummu fulan, ya misalnya. Faqad taqaddama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhi Anas bin Malik wa fi ba'd riwayat ahsabu annahu kana fatiman ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi Rasulullah SAW dulu berkata kepada adiknya Anas, ya wahai Abu Umair. Berarti di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kunyah itu bisa disematkan untuk anak-anak yang masih kecil. Wa qala litif latin yuqalu laha ummu Khalid ya umma Khalid hada sana. Ai hadas saubin hasan. Jadi ada juga di sini disebutkan bahwa seorang anak kecil gitu ya dipanggil dengan Ummu Khalid. Baik. Berarti kita sudah paham ya teman-teman apa itu kunyah dan ketentuannya apa saja ya. Termasuk tadi 4 ketentuan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad itu juga diperhatikan ya. Nah, kalau teman-teman tanya bagaimana kalau misalnya saya nggak mau memberikan kunyah anak-anak saya, ya enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kita panggil anak-anak kita dengan nama kita juga tidak apa-apa. Ya Ahmad, ya Bunayya, wahai anakku, ya Muhammad, misal anaknya atau misalnya anaknya laki perempuan ya Maryam, ya Fatimah, ya Aisyah gitu misalnya ya. Itu juga boleh ya Asia ya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar apa itu kunyah dan seluk-beluk kunyah. Kemudian di sini halaman 53, teman-teman, kata Syekh, termasuk di antara hak anak kita atau kewajiban kita sebagai orang tua adalah jawazu qaulur rajul li ghairi walidihi ya bunai. Ya bolehnya memanggil untuk anak-anak orang lain misalnya dengan panggilan ya bunai. Ya bunai itu wahai anakku. Jadi ya bunai itu teman-teman itu panggilan halus ya, panggilan halus dari seorang ayah kepada anak. Ya anak-anak itu panggilan yang lebih halus daripada ya ibni atau ya waladi. Seperti Luqman, ya Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, gitu kan? Nabi Ibrahim juga berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan panggilan ya bunay. Ya, jadi banyak para sahabat ridwanullah para nabi, mereka itu juga memanggil anak-anak mereka dengan ya bunay. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memanggil anaknya, ya apa di dalam Al-Qur'an ya bunayyarkab ma'ana, ya kan? Memanggil dengan panggilan ya bunai. Jadi ya bunai ini adalah panggilan untuk anak-anak dengan panggilan yang sangat-sangat halus. Dan ini boleh kita panggil untuk anak-anak kita, anak-anak kandung kita ataupun anak orang lain gitu. Ataupun orang lain, misalnya saya di sini banyak anak-anak kecil, anak-anak TK, maka saya sebutkan di sini misalnya saya panggil dengan panggilan ya bunai. Baik. Kemudian di sini wa yajuzu lirajul an yad'u ghairu walidhi qailan lahu ya bunai lima warada fi sahihi Muslim min hadis Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai, ya wahai anakku. Jadi disebutkan di dalam hadis Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil Anas bin Malik dengan panggilan ya bunai. Padahal kita tahu Anas bin Malik itu bukan putranya Rasulullah SAW, karena putranya Rasulullah SAW itu adalah Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ya, dan itu semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Dan Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim, ya, yang mana dititipkan kepada Rasulullah SAW di waktu beliau masih belia, dan Rasulullah SAW memanggil Anas dengan kalimat ya bunai. Baik. Kemudian yang ketiga yang ingin kita pelajari pada hari ini, teman-teman, adalah aqiqah. Jadi di antara kewajiban kita sebagai orang tua, dan itu adalah hak anak-anak kita, di antaranya adalah aqiqah, ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah aqiqah. Itu kewajiban kita mengakikahkan, ya. Dan di sini hukumnya apa? Aqiqah yustahab. Yustahab itu disunahkan, tapi lebih kepada sunnah yang ditekankan ya teman-teman. Dan kita tahu di sini yustahabbu laki wa yasun. Di sini ada kalimat sun, ada kalimat yustahab, yastahab. Itu adalah sama, artinya adalah sunnah. Saya sudah sering mengatakan bahwa kalau ada kalimat mustahabbun atau yustahab atau yasun atau masnun atau nafilatun atau tatawwu, itu artinya semuanya sunnah. Artinya sesuatu yang tidak wajib. Dan itu dalam bahasa Arab ada sinonim katanya ya, tadi 4 itu mustahabbun, sunnah, apalagi nafilatun, tatawwu. Kalau ada kata-kata demikian berarti artinya adalah sunnah. Baik.
apa yang disunahkan untuk kita sebagai orang tua dalam memberikan hak anak-anak kita, yaitu aqiqah. Aqiqah itu apa? Aqiqah itu menyembelih ya kambing pada hari ke-7. Menyembelih kambing pada hari ke-7 ketika anak-anak kita lahir ke dunia ini. Ya. Kenapa dinamakan dengan aqiqah? Karena menyembelih itu dalam bahasa Arab, ya memotong itu ada kata yadbah, ada kata yu'aq. Ya, yu'aq itu artinya adalah memotong. Jadi memotong, dan biasanya teman-teman ketika aqiqah ini juga artinya adalah apa? Adalah memotong kambing gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaqu wa yusamma. Ini dalilnya. Hadisnya dari mana? Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah berkata, ya beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan kullu gulamin rahinah. Kullu gulamin rahinah ini setiap anak tergadai. Dengan apa? Dengan akikohnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Ya, dengan cara disembelih hewan akikoh untuk anak ini pada hari ke-7. Dan hari ke-7 berarti menyembelih hewan. Kemudian yuhlaq. Yuhlaq itu kepala anaknya digundul. Ya, dipotong. Wa yusamma, dan diberi nama. Dan dulu teman-teman sebenarnya pada masa jahiliyah itu ada tradisi akikoh semacam ini ya. Tapi mereka biasanya melumuri kepala bayinya dengan darah binatang ya, dengan darah binatang akikoh yang sudah disembelih. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW menghapus budaya yang jelek ini. Ya kan kasihan kalau anak kepala bayi yang masih kecil dilumuri darah binatang, kan ya amis juga, ya kotor juga gitu ya. Jadi Rasulullah SAW menghapus melumuri darah si bayi itu dengan hewan yang disembelih. Dan Rasulullah SAW beliau menjaga dan melestarikan apa-apa yang tidak bertentangan dengan syariat, yaitu menyembelih hewan akikohnya. Ya, baik. Kemudian teman-teman, kalau tadi disebutkan bahwa Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Tarbiyatul Abna yang kita pelajari ini, beliau menyebutkan bahwa akikoh ini hukumnya adalah sunnah gitu ya, bagi yang mampu. Nah, ada juga beberapa ulama yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Tapi ternyata, ya subhanallah, jumhurul ulama lebih memilih atau condong sunnah gitu ya. Jadi hukumnya akikoh ini adalah sunnah. Baik, wa hadhil aqiqah syatan 'anil ghulam wa syat 'anil jariyah. Dan teman-teman, akikoh ini ya bagaimana cara untuk menyembelihnya dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah kambing, kalau untuk anak laki-laki 2 kambing, kalau untuk jariyah anak perempuan itu 1 kambing. Baik. Wa qad waradat fi dzalik, apa yang disebutkan? Wa qad waradat fi dzalika iddatu ahadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasihhu bi majmu'iha. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beberapa hadis, dan ini menunjukkan bahwa adanya tata cara atau hukum akikoh itu sendiri. Wa min akbair kabair an taqul waladiki khasyatan an yut'ima. Ya, dan di antaranya teman-teman yang menjadi dosa besar apabila seorang ibu atau seorang ayah ya mereka justru membunuh anak-anak mereka. Ya, karena mereka takut akan kekurangan pangan ya. Dan ini terjadi pada masa-masa jahiliyah. Wallahu ta'ala alam, apakah mungkin di masa ini juga ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwa atau memiliki mindset bahwa anak itu beban gitu loh. Padahal sejatinya anak itu bukan beban, anak itu adalah sebuah karunia, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita didik dengan benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka anak-anak inilah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Manakala orang tuanya ya berada di dunia ataupun sudah meninggal dunia, dengan sebuah doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ingat teman-teman bahwa setiap anak yang lahir ke dunia Allah berikan jatah rizkinya masing-masing. Yang enggak ada anak itu yang menjadi beban bagi orang tuanya. Ya, semua anak diberikan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dititipkan kepada kita untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Dan sungguh anak-anak itu adalah cahaya, atau anak-anak kita itu qurrata a'yun gitu kan. Jadi penyejuk pandangan kita, subhanallah, Allahu akbar. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa di antara orang-orang jahiliyah dulu, mereka ketika mereka membunuh anak-anak mereka karena takut ya kekurangan pangan, takut kelaparan. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum
khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, ya. Nahnu narzuquhum. Lihat teman-teman, Allah lah yang berjanji, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian, ya. Jadi enggak ada istilahnya dalam Islam itu anak itu beban, enggak ada. Ya, enggak ada sama sekali. Bahkan subhanallah, hanya ada di dalam agama Islam yang namanya orang tua berbuat baik kepada anak, ya, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, dan nanti anak-anak ini akan digerakkan hatinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah sepuh gitu, ketika orang tuanya sudah lansia, maka anak ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang tuanya. Mungkin kalau di agama lain atau di negara-negara lain, itu banyak sekali anak-anak yang waliyadzubillah durhaka kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah lansia, bukannya diasuh, bukannya diperhatikan, dirawat, malah disia-siakan. Ya, bahkan ditaruh di panti jompo gitu kan banyak sekali, ya. Karena di sana tidak ada aturan, tidak ada perintah, ya, bahwa itu semuanya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna qatlahum kana khit'an kabira. Ya subhanallah, bahwa sungguh membunuh mereka adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Lihat teman-teman, garis bawahi la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut kalian akan miskin, gitu ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan sebelumnya teman-teman lihat, sebelum itu kalau kita lihat hubungan ayat ini dengan sebelumnya nih, dalam satu ayat dalam surat Al-An'am, kalimat la taqtulu auladakum sebelumnya kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya, artinya yang namanya berbuat baik, baik itu seorang anak kepada orang tua ataupun orang tua kepada anak, itu termasuk dari sebuah ibadah di hadapan Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang tua yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya di waktu anak-anaknya kecil, ya, memperhatikan dengan benar, memberikan kewajiban-kewajibannya, hak-hak anak diberikan semua, maka biidnillahi ta'ala ketika mereka sudah sepuh, mereka sudah lansia, maka Allah gerakkan hati anak-anak ini untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun orang tua yang ketika anak-anaknya di masa kecil membiarkannya begitu saja, tidak memberikan hak-haknya gitu lah, maka janganlah menyesal ketika mereka sudah sepuh, mereka sudah tua, anak-anaknya pun meninggalkannya. Ya waliyadzubillah. Baik. Kemudian di sini ada hadis Ibnu Mas'ud qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, dan ini teman-teman metode para sahabat ketika mereka itu biasanya bertanya sesuatu kepada Rasulullah SAW, dan biasanya pertanyaannya itu seputar agama, seputar akhirat gitu. Jarang mereka itu bertanya sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Mereka banyaknya tanya, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah misalnya amal apa yang paling baik, ya Rasulullah. Kayak sekarang disebutkan oleh siapa, Ibnu Mas'ud, apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, ayyudz dzambu a'dhamu 'indallah, ya Rasulullah, dosa apa nih yang paling besar di sisi Allah? Ya, subhanallah, kan berhubungan dengan agama lagi. Maka kata Rasulullah SAW, apa termasuk dosa besar yang agung di sisi Allah? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, seseorang ketika menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah maksudnya berarti lebih memuji yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang telah menciptakannya. Ini dosa besar, sesuatu yang ia jadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, maka ini termasuk dosa besar. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sungguh ini adalah qultu idzalikal azim, sungguh ini adalah dosa yang besar. Qultu, kata Ibnu Mas'ud, kemudian ia bertanya kembali, summa ai, apalagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, summa an taqtula waladaka takhafu an yut'imaka. Yang kedua termasuk dosa besar, termasuk dosa yang agung di hadapan Allah adalah membunuh anak-anakmu karena takut engkau takut engkau kekurangan pangan gitu loh. Jadi termasuk teman-teman orang-orang yang zaman sekarang nih, mamud-mamud, mama-mama muda yang sudah khawatir tingkat tinggi nanti ada resesi, ada krisis, ada macam-macam gitu kan, sudah ditakut-takuti. Mereka, sebagian mereka akhirnya nggak mau hamil gitu ya.
Sebagian mereka nggak mau punya anak gitu. Sebagian mereka waliyadzubillah misalnya aborsi. Ya, itu semuanya adalah dosa besar. Subhanallah, subhanallah. Ya, kita yakin bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak memberikan rezeki kepada makhluknya. Ya. Allah itu beri, semuanya Allah beri gitu ya, subhanallah. Dan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian, qultu, kata Ibnu Abbas, summa ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah, termasuk dosa agung yang selanjutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, qala, dosa yang selanjutnya adalah antazni halilatu jarik. Maksudnya engkau berzina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita itu berzina dengan seseorang yang memang itu tidak boleh. Kita itu termasuk ya kemuliaan seorang wanita ketika dia bisa menjaga dirinya. Ya, dia bisa menjaga dirinya. Tidaklah mereka para kaum wanita yang dimuliakan oleh Allah itu kecuali mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan memberikannya kepada suami-suami mereka. Ya, yang lagi booming itu berita di mana mertua waliyadzubillah berzina dengan menantunya gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini secara akal saja kan banyak sekali orang-orang yang menolak gitu kan. Itu baru secara logika, secara akal itu kan ora patut gitu ya, kalau bahasa Jawanya nggak patut menyalahi fitrah ya. Maka sama ketika seseorang itu menzinahi istri tetangganya itu juga sama, keluar dari fitrah. Kenapa? Karena seharusnya kita kepada tetangga kita itu berbuat baik. Dalam Islam sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan di antara cara memuliakan tetangga kita adalah tidak berzina dengan anak-anak tetangga kita misalnya. Ya, tidak berzina dengan istrinya, dengan suaminya, waliyadzubillah. Ya, dan memuliakan mereka. Subhanallah. Baik, jadi ada 3 tadi yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa seseorang termasuk dosa besar ketika dia menyekutukan Allah, kemudian membunuh anak-anak mereka karena mereka takut kelaparan, dan juga berzina dengan istri tetangganya. Fa iyyaka summa iyyaka an taqra min hadzal dzambul kabir. Kata Syekh, kalau iyyaka itu maksudnya hati-hati, jangan sampai kalian nyemplung ya, atau kalian melakukan dosa yang sangat besar ini. Subhanallah. Wa iyyaka summa iyyaka an taqtarif minhu syai'. Kata Syekh, dan Syekh mengatakan janganlah kalian termakan dengan ucapan-ucapan seperti ini gitu. Wa kasratun nasal mustahabba wa mahduda. Baik, kemudian Syekh mengatakan bahwa sejatinya menghasilkan anak keturunan yang banyak gitu ya, keturunan yang banyak itu mustahab. Nah, di sini ada kata mustahab. Mustahabba itu maksudnya adalah disunnahkan, dianjurkan. Wa mahmudah itu artinya adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tazawwaju al-wadud. Lihat, termasuk pesan dari Rasulullah SAW kepada kaum laki-laki. Kata beliau apa? Wahai kaum laki-laki, kalau kalian akan menikahi para perempuan, maka pilih dulu nih. Apa yang dipilih? Di antara wanita-wanita yang perlu kalian pilih untuk dijadikan sebagai istri kalian adalah tazawwadu al-wadud. Wanita-wanita yang penyayang. Ya. Jadi ini subhanallah ya, sebagai modal bagi seorang laki-laki ketika memilih wanita untuk dijadikan istrinya, hendaklah milih wanita yang penyayang. Nanti kenapa? Karena kan nanti dia akan menyayangi suaminya, menyayangi mertuanya, menyayangi keluarga besarnya, menyayangi anaknya. Dan ini sebagai modal. Jangan pilih wanita yang nggak penyayang. Ya, kata Rasulullah SAW, pilih wanita yang penyayang. Kemudian al-walud. Ya, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada para laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang memang subur gitu ya. Subur itu maksudnya banyak anak, berarti kan subur. Bisa dilihat dari keturunannya teman-teman sebenarnya. Ya kalau zaman dulu mbah-mbah itu kan anak-anaknya itu kan 12, selusin gitu ya. Terus 9, 8. Ya berarti itu subur. Ya nikahi para perempuan yang memang berasal dari keturunan yang banyak anaknya. Karena biasanya biidnillahi ta'ala dia juga nanti punya anak banyak gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Karena saya bangga umatku menjadi jumlah yang sangat besar dibandingkan tentunya dengan umat lain pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah tuh suka dengan umat yang sangat banyak. Ya teman-teman, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi luar biasa.
Saya pernah punya teman ya di Yogyakarta itu anaknya sudah, terakhir saya berjumpa dengan beliau anaknya sudah 11 ya, Allah taala alam sekarang sudah berapa karena saya lama juga tidak berjumpa dengan beliau ya, semoga Allah menjaga beliau. Dan kalau masuk rumah beliau itu sudah kayak playgroup gitu ya, Masya Allah. Dan beliau ketika saya ajak ngobrol, beliau happy ya, bahagia, senang, kata beliau enggak apa-apa, Masya Allah, ini masa anak-anak kecil aja gitu. Jadi waktu anak-anak kecil aja saya repot, nanti insya Allah kalau sudah besar gitu ya, Masya Allah sudah selesai gitu ya, Masya Allah. Maksudnya sudah selesai tuh repotnya tuh udah gitu, selesai gitu. Masya Allah, beliau menikmati punya anak-anak banyak ya, subhanallah. Baik, kemudian wal waladus salih yad'u lak kama qala Nabi SAW wa qala alaihi salatu wassalam ya. Dan ini teman-teman, diantara manfaat kita itu punya anak ya, anaknya banyak, anaknya selusin, kita nggak pernah tahu mana yang Allah solihkan ya. Dan anak-anak yang Allah solihkan kelak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan doa ampunan untuk kedua orang tuanya ya, dengan sebuah doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti, apa kata beliau, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Kata Rasulullah SAW, jika seorang anak Bani Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 amalan ini. Ya subhanallah. Apa amalan itu? Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah berarti kita itu fokus teman-teman, kalau pengen amalan kita tetap terjaga ya, pahalanya tetap tidak terputus walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur, maka fokuslah cari kira-kira amal jariyah itu apa saja gitu ya. Sedekah jariyah itu apa saja. Kemudian ilmin yantafi' bih ya. Yantafi' bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, sekali lagi saya sering bilang ke teman-teman, bagaimana kita mau mengajar kalau kitanya saja tidak belajar? Bagaimana kita mau memberi kalau kitanya saja tidak punya? Ya, kita tidak bisa memberi gelas yang kosong, ya, nggak ada airnya. Kita bisa memberi gelas yang ada air kepada orang-orang yang kehausan. Maka kalau teman-teman pengen, ya, Allah jadikan ilmu kita manfaat, maka sering-seringlah mencari ilmu. Sering-seringlah duduk di majlis ilmu. Dengan itu teman-teman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barakah. Ilmu yang manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita ataupun orang lain. Ya. Dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Ya, bayangkan saja teman-teman, sekarang sekelas para syekh gitu ya, yang saat ini sudah meninggal dunia ya, subhanallah. Mereka dulu waktu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka, para ulama yang sudah meninggal ya, mereka punya murid-muridnya mereka dari berbagai negeri gitu ya, duduk subhanallah. Saat ini murid-muridnya jadi ulama lagi, punya murid-murid lagi, murid-muridnya punya murid-murid lagi ya, subhanallah. Maka setiap kali apa yang dulu syekh ajarkan kepada muridnya, syekhnya sudah dapat menikmati pahala, aliran pahalanya walaupun beliau sudah terbujur kaku di kubur. Dan itulah keberuntungan bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sering-sering kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bih. Gitu ya. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Baik. Awaladun salih yad'u lah, atau anak-anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya, subhanallah. Dan ini sebuah ini ya teman-teman, harapan gitu lah, harapan bagi orang tua kita yang saat ini, kalau kita sekarang menjadi seorang anak, posisinya menjadi seorang anak, kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya kita memperbanyak doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, atau orang tua kita yang masih hidup ya. Jangan pernah pelit, jangan pernah bosan untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Karena teman-teman, kelak Allah Azza wa Jalla menggerakkan hati anak-anak kita untuk mendoakan kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi jangan sampai kita berharap anak-anak kita mendoakan kita, tapi kita nggak pernah mendoakan kedua orang tua kita ketika kita masih hidup. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa kita dan dosa orang tua kita. Agar Allah menyayangi kedua orang tua kita. Ya subhanallah, sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Teruskan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah gerakkan hati anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Kita dapat menikmati hasilnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya teman-teman, itu pesan saya. Jadi yuk minimal, kalaulah misalnya teman-teman saat ini belum bisa berbakti secara finansial misalnya, minimal adalah dengan doa. Doa, perhatian, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Ya. Dan kalaupun orang tua kita sudah meninggal, maka doa-doa kita sebagai anak solih,
mereka harapkan. Subhanallah. Baik, semoga Allah jadikan kita anak-anak yang salih. Semoga Allah jadikan pula anak-anak kita ya dan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian bab yang selanjutnya al-muhafadzatu ala ta'widis sibyan. Ya. Apa yang kewajiban kita teman-teman kepada anak-anak kita dalam membiasakan kita melindungi anak-anak kita dari godaan syaitan. As-sibyan di sini adalah disebutkan adalah ada yang menyebutkan musibyan, makanya ya musibyan itu golongan dari syaitan sebenarnya ya. Baik. Wa yusannu laka an tuksir min ta'widi sibyanika fis sabah wa fil masa ya. In istata'ta baina hin wal akhir imma bil muawidat fatanfulu fi yadika summa taqra'ul muawidat. Nah, ini teman-teman cara kita melindungi anak-anak kita dari godaan syaitan. Caranya di sini teman-teman meniupkan gitu ya, meniupkan ke telapak tangan kita ya, meniupkan ke telapak tangan kita sebelumnya kita membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, teman-teman sudah hafal ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Dan kata Syekh wa tumsahu biha 'ala tifl. Kemudian kita usapkan kedua telapak tangan kita. Tadi kan kita sudah baca tuh. Ta'awud dulu, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian al-falaq, kemudian an-nas, kita tiupkan ke telapak tangan kita. Gitu. Terus kita balurkan ke badan anak kita. Berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Dan ini caranya kata Syekh ya. Kemudian beliau mengambil dari mana? Kok beliau mengambil cara ini? Beliau berpandangan dari mana beliau mengambil pendapat ini? Maka beliau katakan bahwa Rasulullah SAW idashtaka, kalau beliau itu Rasulullah SAW itu teman-teman, kata beliau ketika beliau sedang sakit, maka biasanya beliau mengusap gitu ya, mengusap ke kepala dan seluruh tubuh beliau ya, dengan bacaan ini, baca al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas. Wa kana yaf'alu dzalika 'inda naumihi aidan, dan Rasulullah SAW juga membiasakan sebelum tidur membaca surah al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas. Kemudian beliau baru kemudian beliau tidur ya. Dan wa thamma ta'widun ukhra kana Nabi SAW yu'awidu bihil Hasan wal Husain. Nah, ini juga doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau berjumpa dengan cucu-cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Dan cucunya Rasulullah itu bukan hanya Hasan dan Husain, teman-teman. Ada juga dari Zainab ya. Zainab itu putri sulungnya Rasulullah SAW. Kalau Hasan Husain kan dari Fatimah. Fatimah juga punya anaknya bukan Hasan dan Husain saja. Fatimah punya anak 4 gitu ya. Zainab juga punya anak namanya Umamah, ada juga ya di situ ya. Jadi banyak cucunya Rasulullah. Nah, walaupun di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan doa yang beliau baca kepada cucunya siapa? Hasan dan Husain. Ya, perannya Ali bin Abi Thalib. Baik, apa doanya? Dihafalkan ya teman-teman, boleh ditulis dulu. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu, kata Rasulullah SAW, a'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna ya. Dan ini juga dalil bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluknya Allah ya, tapi firmannya Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna min kulli syaitonin, dari setiap syaiton ya, syaiton yang mengganggu anak Bani Adam, wa hammatin, hama itu binatang yang beracun ya, entah itu kalajengking atau ular itu ya, yang memiliki racun, yang memiliki bisa ya, maka kita berlindung karena itu binatang tersebut mematikan biidznillah ta'ala. Wa min kulli ainin lama, dan dari pandangan mata yang jahat, dari ain. Kita sudah pernah belajar apa itu ain ya. Dan ini juga ain juga sama, bisa membawa kepada kematian biiznillah ta'ala ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan anak-anak kita kalau mau keluar ya, kita bacakan doa ini, atau enggak keluar juga enggak apa-apa, kita bacakan aja a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lama. Atau bisa
bukan a'udzu tapi u'idu saya saya mintakan perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bi kalimatillahi u'iduka. Kalau anaknya satu ka laki-laki, kalau anaknya dua u'idukuma, kalau anaknya perempuan u'iduki gitu ya, bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah ya. Nah, ini teman-teman di antara nasihat-nasihat beliau ya, subhanallah, hari ini kita dapat banyak, alhamdulillah. Jadi di antara kewajiban kita adalah memberikan kunyah untuk anak-anak kita. Kemudian bolehnya kita memanggil ya bunayya kepada anak-anaknya orang lain. Kemudian kita juga mengakikohkan anak-anak kita ya kalau memang kita mampu, dan membiasakan anak-anak kita untuk didoakan. Nah, teman-teman, saya ingin sekedar sharing saja ya, bahwa terkadang kalau sebagian daerah yang pernah saya jumpai itu ada orang tua yang baru melahirkan anaknya, mereka mengatakannya syukuran gitu ya, syukuran. Tapi syukurannya tuh bukan nyembelih kambing, syukurannya tuh malah memberikan kayak semacam nasi bungkus gitu, tapi mewah banget gitu, Bu. Mungkin kalau dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan nasi kotak, mohon maaf, nasi kotak yang mereka bagikan itu kalau ditotalkan sebenarnya sama saja dengan akikoh gitu loh. Maka daripada kita hanya syukuran menyembelih misalnya ayam ataupun sapi, ya lebih baik kita ikuti saja anjuran Rasulullah SAW ya. Kita ikuti akikoh, menyembelih hewan kambing gitu. Kalau untuk laki-laki 2, anak bayi laki-laki 2, kalau perempuan 1 di hari ke-7 ya. Dan para ulama juga mengatakan kalau nggak bisa hari ke-7 bisa di hari ke-14 ya. Kalau di hari ke-14 belum bisa, boleh juga di hari ke-21 ya. Jadi ini monggo teman-teman, mana yang teman-teman mampu ya, dan minta kepada Allah. Subhanallah, saya punya teman ya, jamaah di sini di Jogja, dia alhamdulillah mengabarkan hamil gitu ya. Itu sudah mulai nabung. Beliau tanya ke saya, "Ustazah, boleh nggak saya tuh nabung untuk akikoh gitu?" Ya boleh aja, Masya Allah. Ya urusan nanti mau cukup apa enggak, Allah yang mencukupkan. Yang penting saya bilang, Mbak, yang penting ikhtiar dulu gitu ya. Ikhtiar, Mbak sudah alhamdulillah sudah ikhtiar, itu sudah bagus. Nanti tinggal minta kepada Allah. Kalau belum cukup, Allah yang mencukupkan gitu ya. Baik. Jenisnya ya, tadi saya sudah baru saya katakan jumlahnya saja ya, jumlahnya sudah kita ketahui bersama. Jenis kambing akikoh itu sama dengan jenis kambing kurban, teman-teman. Baik itu dalam usia ya, dan tentunya bebas dari aib dan cacat ya kan. Ini juga termasuk dari kambing akikoh gitu ya. Dan siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah orang tuanya ya. Karena ini kan adalah kewajiban orang tua kita ya. Kemudian untuk akikoh itu sendiri nanti bagaimana cara pembagiannya ya. Kalau kita bisa membagikan sudah siap saji, maka itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak ya enggak apa-apa. Ya dibagikan saja dagingnya. Dan ini juga teman-teman sebagai rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila ada sesuatu yang kurang, saya mohon maaf ya, subhanallah, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.